Raja Jigme Singye Wangchukde, sang raja kebahagiaan Bhutan, di sebuah lembah yang tersembunyi di antara puncak Himalaya yang bersalju. Lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan membawa perubahan besar bagi negaranya. Pada tahun 1955, di Bhutan yang damai namun terpencil, lahir seorang putra mahkota bernama Jigme Singye Wangchuk. Sejak kecil, Jigme sudah menunjukkan sifat penuh rasa ingin tahu dan cinta mendalam pada tanah kelahirannya. Sebagai putra mahkota, kehidupan Jigme tidak seperti anak-anak biasa. Ia dididik dengan penuh ketat oleh para guru terbaik di Bhutan dan bahkan di luar negeri, di mana ia belajar tentang dunia luas yang begitu berbeda dengan kerajaan kecilnya. Meski demikian, Jigme selalu membawa satu tujuan dalam hatinya: bagaimana membuat rakyat Bhutan tidak hanya hidup sejahtera secara materi, tetapi juga bahagia secara batin. Ketika usianya menginjak 17 tahun, tepat pada tahun 1972, Jigme Singye Wangchuk resmi dinobatkan menjadi Raja Bhutan yang keempat. Di usia muda itu, banyak yang meragukan apakah dia mampu memimpin. Namun, Raja muda itu segera membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal usia, melainkan visi dan keberanian. Salah satu warisan terbesar yang ia ciptakan adalah gagasan revolusioner yang disebut Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto di dunia yang pada saat itu hanya mengukur kemajuan dengan angka-angka ekonomi seperti produk domestik bruto PDB. Raja Jigme melihat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat lebih dari sekadar angka-angka, uang dan pertumbuhan ekonomi. Konsep Gross National Happiness yang dicanangkannya menempatkan 4 pilar utama sebagai fondasi kemajuan: pembangunan berkelanjutan dan sosial ekonomi, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, dan tata pemerintahan yang baik. Raja Jigme percaya, jika keempat hal ini seimbang, maka rakyat Bhutan akan hidup dalam kebahagiaan sejati. Selama pemerintahannya, Raja Jigme Singye Wangchuk berupaya keras mewujudkan konsep ini dalam kebijakan nyata. Ia mendorong pembangunan pendidikan yang inklusif agar semua warga Bhutan, baik di kota maupun desa, bisa mendapatkan akses belajar. Ia juga melindungi tradisi dan budaya Bhutan yang unik agar tidak hilang oleh pengaruh modernisasi. Tidak hanya itu, Raja Jigme sangat peduli pada lingkungan. Bhutan menjadi satu-satunya negara di dunia yang hampir seluruh wilayahnya masih dipenuhi hutan dan alam yang terjaga dengan sangat baik. Ia menetapkan Bhutan sebagai negara karbon negatif, artinya Bhutan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkan. Ini adalah prestasi luar biasa yang sangat jarang terjadi di dunia modern. Dalam bidang pemerintahan, Raja Jigme Singye Wangchuk adalah pelopor perubahan besar. Pada tahun 1999, ia mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat dengan memperkenalkan konstitusi demokratis. Pada tahun 2006, ia secara resmi turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya yang lebih muda, Jigme Hasar Namgyel Wangchuk, menandai era baru Bhutan yang demokratis. Sepanjang hidupnya, Raja Jigme tetap rendah hati dan sederhana. Ia sering terlihat berjalan di jalanan desa tanpa pengawal, berbicara langsung dengan rakyatnya, mendengar keluhan, dan memahami kebutuhan mereka secara pribadi. Kebijaksanaan dan sikapnya yang dekat dengan rakyat membuatnya sangat dicintai dan dihormati. Di penghujung hayatnya, meskipun telah menyerahkan tahta, Raja Jigme Singye Wangchuk tetap menjadi sosok inspiratif bagi Bhutan dan dunia. Ide tentang Gross National Happiness yang ia lahirkan kini menjadi referensi penting bagi banyak negara dalam mengukur kesejahteraan rakyatnya. Epilog, Raja Jigme Singye Wangchuk adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin muda dengan visi besar bisa mengubah jalannya sebuah bangsa. Melalui perjuangannya, Bhutan bukan hanya menjadi negara kecil di pegunungan Himalaya, tetapi juga simbol kebahagiaan sejati yang menginspirasi dunia. Bab 2. Masa kecil sang putra mahkota. Di sebuah istana sederhana di Paro, Bhutan, bayi Jigme Singye Wangchuk tumbuh dikelilingi oleh kehangatan keluarga kerajaan dan tradisi Bhutan yang kaya. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai kesederhanaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Ibunya selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang raja adalah melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan hanya memerintah. Jigme kecil sangat suka menjelajah alam,
mendaki gunung, dan berjalan di antara ladang hijau. Dari situ, ia belajar menghargai keindahan alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Ia juga menghabiskan banyak waktu bersama para pendeta dan biksu, memahami filosofi hidup dan pentingnya keseimbangan batin. Pendidikan formalnya dimulai di Bhutan. Namun tak lama kemudian ia dikirim ke sekolah di India. Di sana ia belajar bahasa Inggris, ilmu politik, dan sejarah dunia. Namun, yang paling melekat di hatinya adalah pelajaran tentang kepemimpinan yang penuh kasih dan tanggung jawab. Bab 3, mewarisi tahta, membawa perubahan. Ketika berusia 17 tahun, Jigme Singye Wangchuck naik tahta menggantikan ayahnya. Bhutan saat itu masih negara yang tertutup dari dunia luar, dengan ekonomi yang sederhana dan akses pendidikan yang terbatas. Tapi raja muda ini melihat peluang besar. Dengan visi yang tajam, ia mulai mendorong modernisasi yang tetap menjaga akar budaya Bhutan. Ia membangun sekolah-sekolah baru, rumah sakit, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik. Tapi semua dilakukan dengan prinsip menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan tradisi. Namun, yang paling mengesankan adalah gagasan yang ia cetuskan, Gross National Happiness GNH. Ia ingin mengubah paradigma dunia yang selama ini hanya melihat kemajuan dalam angka uang, menjadi melihat kebahagiaan sebagai ukuran utama. GNH bukan hanya konsep idealis, tapi diterjemahkan dalam kebijakan nyata, seperti perlindungan hutan yang ketat, pelestarian bahasa dan adat, serta pemerintahan yang transparan dan adil. Bhutan bahkan menjadi negara pertama yang menetapkan target pembangunan nasional berdasarkan GNH. Bab 4, Gross National Happiness menjadi realita. Dalam tahun-tahun berikutnya, pemerintah Bhutan di bawah Raja Jigme semakin serius mengimplementasikan GNH. Ia membentuk lembaga khusus yang bertugas mengukur kebahagiaan nasional dengan survei dan penelitian. Laporan-laporan ini menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Raja juga memimpin Bhutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hampir 70% wilayah Bhutan dibiarkan sebagai kawasan hutan lindung, dan ada larangan tegas terhadap penebangan pohon yang merusak. Di saat banyak negara lain berjuang melawan polusi dan perubahan iklim, Bhutan justru menjadi paru-paru hijau dunia. Di bidang sosial, Raja Jigme mendorong pendidikan universal dan akses kesehatan yang merata. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak bisa diraih jika rakyatnya sakit atau bodoh. Pendidikan yang mengajarkan kearifan lokal dan toleransi budaya dijadikan prioritas. Bab 5, Raja yang merakyat. Meski bergelar raja, Jigme Singye Wangchuck tidak pernah menjauh dari rakyatnya. Ia kerap mengunjungi desa-desa terpencil, berdialog langsung dengan petani dan nelayan. Ia ingin tahu langsung masalah yang mereka hadapi dan bagaimana pemerintah bisa membantu. Kepribadiannya yang rendah hati dan sederhana membuatnya sangat dicintai. Ia tidak suka kemewahan berlebihan, dan sering terlihat mengenakan pakaian tradisional Bhutan yang sederhana, berjalan kaki di antara rakyatnya. Bab 6, mentransisikan Bhutan ke era demokrasi. Menjelang akhir pemerintahannya, Raja Jigme menyadari bahwa demi keberlanjutan Bhutan, negara harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada tahun 1999, ia mengumumkan langkah berani. Bhutan akan bertransformasi menjadi negara demokrasi konstitusional. Ia mengundang para ahli, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk bersama-sama menyusun konstitusi yang menjamin hak-hak warga sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Bhutan. Pada tahun 2006, ia turun tahta dengan damai, menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Jigme Hasar Namgyel Wangchuck, sekaligus meletakkan fondasi demokrasi yang kuat. Bab 7, warisan abadi. Raja Jigme Singye Wangchuck tidak hanya meninggalkan tahta, tetapi juga warisan filosofi dan kebijakan yang kini menjadi teladan dunia. Gross National Happiness bukan sekadar slogan, tapi model pembangunan manusiawi yang menginspirasi banyak negara. Ia mengajarkan bahwa kemajuan sejati adalah saat manusia hidup seimbang dengan alam dan menemukan kebahagiaan dalam harmoni sosial dan spiritual, bukan sekadar angka-angka ekonomi. Apa gunanya istana yang megah jika suara tangis rakyatku tak bisa kudengar dari balik dinding emasnya? Raja Jigme saat berjalan menyusuri desa pegunungan bersama rakyatnya. Aku tidak ingin dikenang sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai manusia
yang mencoba membuat bangsanya tersenyum. Biarlah hutan tetap sunyi, sungai tetap jernih, dan langit tetap biru sebab itulah warisan sejati untuk anak-anak kita. Setiap malam aku tidak menghitung kekayaan kerajaanku, melainkan doa-doa ibu yang tenang, tawan anak-anak di pelataran, dan damai di hati para petani. Bahagia itu bukan milik para raja atau orang kaya. Bahagia adalah saat seorang ibu merasa cukup, seorang anak bisa bermimpi, dan seorang petani bisa pulang tanpa takut lapar. Aku tidak turun tahta karena lelah, aku turun tahta karena percaya masa depan adalah milik yang muda, tapi harus dilandasi oleh kebijaksanaan lama. Kita tidak perlu menaklukkan dunia, cukup menjaga hutan agar tetap seperti mimpi yang damai. Kekuasaan yang tidak mendengar rakyatnya hanyalah bayang-bayang, tapi raja yang mengerti tangis dan tawa rakyatnya akan hidup selamanya di hati mereka.